Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang kita berada di kolam lele. Dan pada kesempatan pagi hari ini kita tidak lupa bersyukur kepada Allah yang telah memberikan banyak kenikmatan, banyak sekali kemurahan-kemurahan Allah yang diberikan kepada kita, sehingga kita pun tidak bisa mengungkapkan rasa syukur itu. Sampai-sampai kita lupa akan syukur itu, lupa akan terima kasih. Karena saking banyaknya nikmat yang Allah berikan kepada kita. Oke, sobat-sobat sekalian di mana-mana berada, di pagi hari ini kita lagi nguras lele ya. Kita lihat darat kolam itu perlu dikuras, perlu diganti airnya biar airnya jernih. Begitupun dengan diri kita. Diri kita perlu kita kuras. Kurasnya dengan apa? Ya dengan pipis, dengan biar bersih tuh begitu. Karena sebenarnya semua itu ada manfaatnya. Allah menciptakan apapun di dunia ini ada manfaatnya. Meskipun hanya satu nyamuk, satu semut, ada manfaatnya. Begitupun dengan kotoran kita, apa nggak ada manfaatnya? Ada manfaatnya. Ketika kita buang air besar atau buang air kecil, sebenarnya itu mengalir ke tempat pembuangan dan itu meresap ke dalam tanah. Di tanah diolah menjadi nitrogen, berubah menjadi fosfor, kemudian menjadi kalium dan diserap oleh pohon-pohon yang besar. Jadi ketika sobat-sobat sekalian menanam pohon di depan rumah, di belakang rumah, siapa yang memupuk? Ya itu kotoran kita itu. Dan kita makan lagi. Begitulah hidup itu berputar, sahabat. Hidup itu berputar kan, seperti orang tawaf di Mekah ya, jadi kita hidup ini sebenarnya semuanya penuh dengan kesyukuran. Jadi kalau Anda tidak bersyukur, tidak berterima kasih kepada Dia Sang Yang Widi, Allah SWT, maka hidup ini terasa hampa, gelisah, khawatir, galau, cemas, karena kita tidak bersyukur. Kita diberi nafas, kita syukuri. Nah, pertama kan di sini ada kolam dan di sini ada ikan yang sudah kita sortiri ya tadi untuk pancingan. Jadi pembuangan air ini kita alihkan ke sana. Coba di atas. Dan di sana ada bibit-bibit tanaman, ada kelengkeng, ada sirsa londo dan juga tanaman-tanaman buah nantinya untuk bisa dipetik hasil. Jadi buat sekalian karena berada peternak ikan itu banyak manfaatnya. Selain ikannya kita bisa panen dapat rezeki, air yang kotor, air yang bau ini yang sudah diolah sama ikan, kita bisa manfaatkan untuk pupuk. Karena di dalam kandungan air ini banyak sekali kandungan fosfor ya, kalium, nitrogen, dan itu manfaatnya luar biasa buat tumbuh-tumbuhan. Jadi sebenarnya apapun yang kita usahakan, apapun yang kita kerjakan, kita niati karena Allah. Kita niati karena kita diciptakan untuk beribadah kepada Allah. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Seperti hanya lele. Lele ini sebenarnya hidup, bukan hanya hidup. Dia tidak hanya makan, tapi lele itu mempunyai kelenjar kinerja pineal di dalam kepalanya, dan itu mempunyai salah satu sistem radar untuk dia mengetahui kalau ada makanan atau tidak. Dan ternyata setelah diteliti, lele itu ketika dia malam hari dia tidak tidur. Jadi salah satu hewan yang tidak tidur adalah lele. Dia selalu hidup, dia selalu renang. Kalau dia istirahat ya dia mati. Jadi ini adalah sebuah ciptaan Allah, di mana ciptaan Allah ini yang selalu bertasbih kepadanya. Tiap hari, tiap sore, tiap pagi selalu bertasbih kepada yang memiliki, yang maha menguasai, yaitu Allah SWT. Jadi sobat-sobat sekalian dimanapun Anda berada, yang penting dalam hidup ini adalah selalu bergerak dan bergerak. Karena dalam gerak itu insya Allah ada berkahnya ya. Seperti hanya pitik ya. Pitik itu ketika lihat apapun ya, lihat resek yang lagi numpuk, dicakeri karena mencari rezeki di situ. Kalau ayam itu tinggal diem aja, nggak dapat makan. Nah, pitik-pitik Jawa itu mereka mandiri. Nah, kita orang Jawa harus mandiri. Orang Jawa harus bisa mandiri, tidak menggantungkan pemberian dari bos-bos. Jadi kita harus mandiri seperti itu. Karena sejatinya ketika kita berusaha hanya mengharapkan dunia, mengharapkan imbalan nominal, maka tidak akan ada habisnya. Orang yang sudah kaya, orang yang sudah sukses, pasti dia menginginkan lagi uang itu. Orang yang sudah punya mobil, orang yang sudah kaya, itu sebenarnya masih ingin kaya. Jadi kuncinya dalam hidup adalah bersyukur, berterima kasih. Dengan cara apa?
salah satu cara kita bersyukur kepada Allah adalah dengan mendirikan sholat. Karena di dalam sholat ini mengandung filosofi tentang sebuah kesyukuran. Berdiri, ruko, sujud, iktidal, dan itu mengandung sebuah lambang dari kehidupan. Karena kita tidak terpisah dari alam. Mulai kita bayi, kita sudah menerima matahari. Ketika itu kita juga menerima makanan dari tanah. Kemudian kita juga minum air yang ada di bumi ini. Dan kita juga membutuhkan udara untuk bernafas. Karena sumber kehidupan adalah nafas itu sendiri. Dan orang yang memahami tentang arti dari nafas dan bisa merasakan nafas, bisa meresapi nafas yang keluar masuk, maka dia adalah orang yang mampu mengerti akan dirinya. Dan orang yang mengerti dirinya, maka sejatinya dia mengerti Tuhannya. Karena setiap hembusan nafas yang kita keluarkan, kita masukkan, kita keluarkan, kita masukkan, itu adalah nikmat yang Allah berikan kepada kita. Sehingga tandanya orang hidup adalah bernafas. Maka ketika kita masih bisa bernafas, sahabat-sahabat sekalian, teman-teman, rekan-rekan semuanya, mari kita bersyukur kepada Allah dengan menyiapkan segala apapun yang kita kerjakan karena lillahi rabbil alamin. Karena bersahabat dengan alam itu sangatlah mengasyikkan, sangatlah menjadikan kita tenang. Karena kita unsur dari tubuh kita ini tidak terlepas dari namanya alam. Ketika kita pagi hari bertemu dengan bunga, bertemu dengan pohon, kita memberikan air, kita memberikan pupuk, seakan-akan kita berbicara dengan pohon itu, berbicara dengan bunga itu, berbicara dengan tanah itu. Dan Allah ridho atas perbuatan itu. Karena yang Allah tumbuhkan di muka bumi ini adalah untuk kecukupan manusia. Kadang manusia sendirilah yang kadang tidak peduli dengan lingkungan, tidak membawa hatinya, tidak membawa pikiran dan jiwanya untuk masuk ke dalam alam. Padahal kita bisa besar, kita bisa hidup, ini adalah berkat dari alam itu sendiri. Dan siapa memilih alam? Dialah Allah SWT. Jadi sobat-sobatku sekalian, dimanapun Anda berada, intinya dalam hidup ini adalah kita melihat, kita mendengar, kita merasakan. Di depan kita ini, di belakang, di samping kita ini adalah makhluk Allah. Air makhluk Allah, ikan juga makhluk Allah, tumbuhan juga makhluk Allah. Dan itu adalah ciptaannya Allah. Jadi selain Allah adalah makhluk, bahkan jin, ya, genderuwo dan sebagainya, kuntilanak, pocong dan sebagainya, itu juga makhluknya Allah. Dan itu adalah atas kehendak Allah. Jadi saudara-saudara sekalian, mari kita hargai alam, kita hargai alam, kita jiwai alam, karena kita adalah hidup di alam. Jadi kesimpulannya adalah opo wae kerjamu, opo wae usahamu, niatono karena Allah. Gak nelek diniati karena usaha, diniati karena dunia, ini bakal kecewa. Gak aja dulu gak sesuai dengan hitungan-hitungan, harapan-harapan. Kalau kita gantungkan kepada Allah, insya Allah apapun kita terima. Kita panen sedikit terima, panen banyak kita terima, tidak panen kita terima. Karena kita usaha itu sudah luar biasa. Orang bisa berusaha, orang bisa bekerja, itu suatu kesyukuran. Mengayunkan sepeda ke sawah, ya, mengambil jaring, mengambil pakan, ngasih pakan ikan, itu sebuah rezeki dari Allah. Jadi sejatinya hasil itu tidak ada, adanya adalah proses. Dan kita di dunia ini proses terus. Nanti hasilnya di akhirat. Dan Allah menilai setiap hambanya yang bekerja karena Dia. Kalau bekerja hanya untuk mengharapkan imbalan dunia, mengharapkan imbalan materi, ya itu, ya memang itu tujuannya. Tapi sisi lain daripada itu, kita harus gantungkan segala niat, perjuangan, pengorbanan, kerja, usaha kita karena Allah. Lillahi, billahi, wa billahi. Oke, terima kasih. Jangan lupa di subscribe. Semoga menjadi